Kan kita ngeliat sendiri 5 tahun ke belakang kayak gimana nih kondisinya Indonesia ini. Pimpinan KPK-nya udah kayak gitu kan, penjaranya KPK kayak begitu kan. Nah kemudian saya melihatnya ke depan 5 tahun ini juga potensi sama dengan 5 tahun ke belakang, karena undang-undangnya masih sama. Terus tadi kan Bang Saud ada singgung masalah Tom Lembong nih, kan baru kemarin nggak lama minggu lalu nggak salah, beberapa minggu lalu itu ada putusan pengadilan tentang pra-peradilan yang ditolak kalau saya. Lembong itu cuma ngempot berapa ton lah kira gitu kan. Menteri sebelumnya, menteri sesudahnya itu melebihi dari yang dia import di periodenya dia. Badan Lembong bilang katanya, enggak, saya nggak melanggar ketentuan karena saya disuruh Pak Jokowi dulu. Kan seolah-olah begitu kan? Tapi kalau ini kan pilkada kepala daerah, nah, ini berat repot. Anggota legislatif, ini kan semuanya. Itu yang menyelesaikannya OTT yang menyelesaikannya. Selamat datang di Share On, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Salah satu pimpinan KPK periode 2015-2019. Beliau saat ini aktif di bidang pengamat hukum dan juga pejuang penegakan hukum di Indonesia. Untuk mendapatkan pandangan beliau tentang kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Tony Saud Situmorang. Selamat sore Pak Tony Saud Situmorang. Panggilannya Pak Saud Situmorang ya? Kalau sesama orang beda, Bang Saud aja. Bang Saud aja. Oke, Bang Saud. Aduh, apa kabar ini? Sama-sama dari Sumatera Utara ini. Utara. Satu Belawan, Labuan Deli, Bapak dari Siantar ya? Agak minggir-minggir Belawan juga sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Jadi. Gimana nih kondisinya sekarang setelah tidak menjabat sebagai pimpinan KPK? Apa saja aktivitasnya Pak? Iya, sekarang banyak kegiatan tuh yang sifatnya menginspiring ya, menginspirasi orang untuk tidak melaksanakan kegiatan yang boleh dibilang merugikan negara lah. Mungkin tempatnya ya kadang-kadang memberi ceramah juga di Sesko TNI, terus kemudian di sekolah-sekolah, terus kemudian di perguruan tinggi, di universitas. Kita banyak kegiatan juga berdiskusi tentang bagaimana mengatasi atau katakanlah membuat Indonesia menjadi bersih. Karena dari 100 kita kan cuma dapatnya 34, kecil banget. Indeks persepsi korupsi dari 1 sampai 100. Ya? 34 itu kita di bawah Timur Leste. Waduh. Timur Leste aja 43. Waduh. Malaysia 50. Jadi ya bagaimana pemerintahan baru Pak Prabowo ini yang ingin lepas dari medium income trap sih ceritanya gitu ya kan, ya kita harus meningkatkan indeks persepsi korupsinya, harus ada kerja keras. Ya karena kalau korupsi tetap masih berjalan ya pasti Indonesia ini susah untuk mencapai sampai sejahtera ya. Iya karena by definition itu kan kenapa angka 34 itu dan apa yang diukur kan ada 9 lembaga atau institusi di dunia ini yang mengukur masing-masing cara kita berdemokrasi, dapat 25, cara kita menegakkan hukum dapat 324, terus kemudian bagaimana kita melaksanakan ekonomi, terus bagaimana kita bersaing, itu kan rendah sekali semua sampai dirata-ratain 9 institusi itu yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional itu, dan setiap awal tahun nanti, sebentar lagi Januari akan keluar angka 34 itu sangat kompleks penilaiannya, tidak hanya diukur dari jumlah OTT aja nggak. Kita udah punya pengalaman, OTT-nya kita doublein. Justru indeks persepsi korupsinya stagnan di 37. Nah orang marah. Tuh lo lihat tuh, OTT aja nggak naik kan? Iya di OTT aja nggak naik, apalagi ya di OTT. Cara mikirnya jangan dibalik gitu loh. Logika kalkulasinya harus dilihat gitu. Jangan-jangan sebenarnya korupsi kita juga banyak, nggak ke OTT, nggak ketahuan saja. Iya itu yang sebenarnya gunung es kan. Yang kita lihat tuh kan hanya di permukaan aja. Jadi nggak kelihatan. Jadi makanya waktu masih diundang saya untuk datang di acara Pordasi kita terakhir kemarin, ya saya bilang, wah saya oke, saya datang gitu kira-kira gitu. Jadi penonton SR On nih, Pak Saud Situmorang ini, Bang Saud ini juga adalah Dewan Pengawas Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia.
Ya. Karena koboi. Koboi. Dan sekarang Prodasi kan sudah bertransformasi menjadi 4, Prodasi pacu, equestrian, polo, dan berkuda memanah. Ya. Nah, Pak Saud ini ada di 4-4-nya nih sebagai dewan pengawas nih. Pemirsa. Luar biasa. Menjadi idola. Iya. Nah, Pak Saud ini kan juga suka saxophone nih. Saya dengar nih, gimana ceritanya kalau sampai bisa main saxophone ini? Kan nggak gampang gitu. Iya, jadi waktu saya tahun, seingat bener ya, saya itu waktu dolar masih 2000. Berarti 98 dong? Iya, 97. 97 ya? Iya, dolar masih 2000 tuh, bayangin saya ditugaskan di Singapura. Nah, waktu itu di kedutaan besar, kalau teman-teman yang pernah ke Singapura pasti pernah ke ACP kan, East Coast Parkway, di East Coast Parkway, yang kalau kita mau ke Changi itu sebelah kanan tuh ada banyak lapangan tuh. Nah, saya nggak jauh tinggal dari situ, di ACP lah, di East Coast lah saya tinggal. Dan kemudian kan kita walaupun jarak Singapura Indonesia itu cuma 20 kilo, ke Batam kan deket ya. Kita nggak boleh kapan-kapan ninggalin Batam karena kita diplomat di situ, hadir di situ, nggak bisa setiap saat kita ke Batam pergi duta besar bisa marah gitu. Terus bayangan saya Jumat Sabtu yang udah weekend ini ngapain gitu ya kan. Nah, pergilah saya waktu itu ke Suntec City, mana ya, Suntec City. Suntec City ngeliatin, kayaknya gue niup-niup ini bisa nih sejak akhir pekan nih. Saya otodidak belajar aja gitu di situ. Ya, jadi ceritanya begitu. Daripada buang-buang waktu, kemana-mana nggak ini ya, saya belajar sendiri. Jadi kalau di apartemen ya kamar ditutupin semua, niup supaya tetangga nggak keganggu. Atau sekali-sekali mau kencing kita ke pantai gitu. Jadi ceritanya di situ, Mas Edi. Tapi jualannya jadi bisa dan bagus ya. Enggak juga. Yang penting bisa niup ya. Ya, bisa niup ya. Kalau udah profesional mungkin kita nggak ketemu. Gue udah mainnya gue di night club aja kan. Di hotel-hotel ya. Iya. Nah, ini kembali ke topik utama nih, Bang Saud ini. Nah, ini kan Komisi 3 kan baru memilih 5 dari 10 pimpinan KPK dan sudah fit and proper test. Nah, ini kira-kira ini memberikan harapan baru yang lebih baik atau malah sebaliknya menurut Bang Saud? Ya, ada harapan sebenarnya. Kalau kita lihat ada harapan tapi ada risiko gitu. Kadang-kadang saya hopeless ya. Kadang-kadang juga bahkan merasa helpless. Oh gitu. Udah hopeless, helpless gitu. Waduh, karena pesimis sekali nih. Iya, karena nggak banyak orang yang mau membahas ini secara serius gitu loh. Pada bagian lain kan saya selalu mengatakan kita ini sekarang kan berada di tempat yang sebenarnya itu sangat kotor, sangat bau gitu ya. Tetapi karena kita udah terbiasa, kita nggak merasa bahwa korupsi itu jadi biasa ya. Jadi biasa, ada teori psikologinya juga ada itu. Baik teorinya secara biologis kita masuk ke kandang ayam itu kan cuma sejam aja kita merasa bau. Habis itu biasa. Gitu. Itu yang terjadi di negeri kita. Nah, sekarang ada 5 orang yang kemudian dipilih untuk mengangkat angka dari 34 tadi itu, atau kalau mau ikutin bahasanya Prabowo, dia harus naikin sampai ke 60. Nah, resikonya itu dengan undang-undang KPK yang sekarang itu adalah seperti 5 tahun ke belakang, kita ngeliat sendiri 5 tahun ke belakang kayak gimana nih kondisinya Indonesia ini. Pimpinan KPK-nya udah kayak gitu kan, penjaranya KPK kayak begitu kan. Nah, kemudian saya melihatnya ke depan 5 tahun ini juga potensi sama dengan 5 tahun ke belakang, karena undang-undangnya masih sama. Unless suatu saat Pak Prabowo lebih kencang, itu kita berharap. Ya, karena udah kirim message begitu diumumkan dia menang di KPU, dia pidato, kata yang keluar pertama dari beliau itu adalah menghilangkan korupsi, bukan nurinnya loh. Pemberantasan korupsi. Menghilangkan korupsi. Jadi itu kan artinya itu kan dari luar apa namanya itu? Ya spontan keluar dari dia. Jadi itu maksudnya itu suatu yang baik gitu. Jadi kalau pertanyaan Mas Edi tadi bagaimana ke depan? Per hari ini saya masih 50-50, kita masih percaya kepada mereka. Karena 2 diantaranya juga saya paham betul diantara mereka pimpinan itu, karena waktu saya di KPK dia ada di sana. Saya nggak usah nyebut siapa orangnya, tapi 2 diantaranya itu saya tahu dia dan saya harap mereka tidak berubah. Sehingga kemudian kalau selalu pimpinan dari kejaksaan ya. Satu ya, yang kita sebut saja kejaksaan satu dan kepolisian satu. Ya, jadi maksud saya ini menjadi penting ketika kemudian
persoalan utama di KPK itu adalah bagaimana menjaga integritas mereka. Itu kira-kira. Ya. Ya, tapi kedepannya gimana ya tentang legalitasnya? Karena kan kalau nggak salah kan ada putusan MK yang menyatakan pansel itu tidak boleh dipilih oleh presiden yang sama. Mas Edi ngikutin perkembangan juga ya? Harus dong. Nah, jadi memang satu, ini potensinya di challenge. Karena memang kan waktu kemarin itu waktu pimpinan KPK mengajukan dirinya bahwa dia harus bisa mengajukan lagi untuk jadi pimpinan KPK. Kemudian yang kemarin itu mereka dari 4 tahun ke 5 tahun, MK itu memutuskan, stated di dalam putusannya itu, bahwa kepemimpinan KPK periode berikut ini memang itu harus ditentukan oleh Presiden 2024-2029 dalam hal ini Prabowo. Tapi kan kemudian panselnya, panitia seleksinya ditentukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian ketemu 10 besar, Pak Prabowo setuju. Ya oke, sudah silakan aja gitu. Nah ini para ahli bisa berdebat di sini sebenarnya. Apakah putusan MK yang final and binding itu harus diikuti atau kemudian Pak Jokowi dianggap itu mengantarkan saja dan Pak Prabowo menyetujuinya. Nah, mungkin itu bisa saja filsafat hukum yang bisa berdebat di situ, apa legal atau tidak legal. Tapi dalam hukum ini kan kenapa orang selalu berbeda-beda? Ya, ambil contoh gini deh. Ambil contoh ketika kemudian kita kemarin mengesahkan bahwa KPK boleh mengadili, menyelidiki, menuntut kalangan militer. Kan baru dibuat itu minggu yang lalu bahwa KPK sekarang diberi keputusan boleh melaksanakan mengadili. Selama itu dia duluan ya, mereka duluan itu melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Yang dulu itu selalu berdebat. Pertanyaannya, emang kan MK ini memutuskan sesuatu kan dasarnya itu Undang-Undang Dasar 45. Emang Undang-Undang Dasar 45 kita ganti gitu sehingga kemudian ada putusan ini? Enggak juga. Enggak kan, masih undang-undang yang lama. Jadi yang mau saya sebutkan adalah itulah yang namanya nalar logika argumentasi. Jadi perkembangan berpikir orang itu memang sejalan dengan zamannya. Yang paling sulit adalah dikaitkan dengan tadi putusan MK itu juga begitu. Nalar argumentasi logika orang itu selalu berbeda dan orang selalu berdebat. Sama dengan kenapa orang dulu KPK kalau ragu menuntut kalangan militer ini gitu. Sekarang diputuskan oleh MK, oke, kamu nggak perlu ragu. Lakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Ya kan, tapi kamu yang memulainya. Kalau di pengadilan militer yang memulainya itu silakan mereka yang ngurus. Jadi logika-logika seperti ini akhirnya nanti kita khawatir di era ini pimpinan KPK yang sekarang ini jadi noisy, berisik gitu. Setiap mereka mau bikin penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di-challenge sama lawyer-lawyernya. Orang sekarang kan pintar-pintar semua. Apa dasarnya kamu ilegal, nggak boleh. Lo kan kamu ini ditentuin oleh presiden sebelumnya. Lo kan Pak Prabowo disetujui Pak Prabowo, tapi secara hukumnya beda dipersepsikan gitu. Karena dia bilang di situ ditentukan oleh presiden terpilih. Tapi apakah di situ di presiden terpilih itu disebutkan hanya untuk 10 besar? Nggak bisa dong. Yang namanya pansel ini satu rangkaian kan? Dari awal yang. Iya dong. Kan ini mulai dari seleksi. Mulai dari administrasi sampai kemudian ketemu 5 orang di sini kan satu rangkaian. Pak Prabowo masuk di sini kan, dia setuju 10 besar untuk dipilih 5 besar. Itu pikiran saya. Tapi kan mungkin bisa didebat sama orang lain lagi kan gitu. Atau mungkin juga orang-orang lawyer-lawyer yang tersangka ini nanti akan bicara itu. Nggak bisa. Nah, jadi berisik bener nih di pra-peradilan ntar semua. Ada seseorang yang ilegal di negeri ini nangkep-nangkepin orang gitu. Punya potensi risiko menurut saya. Nah silakan para ahli berdebat di sini. Dan kita tidak dalam posisi untuk fight ini, kemudian mencari-cari gitu ya. Tapi sudah bisa juga dibayangkan justifikasinya apa, bahwa ini sebenarnya legal. Tetapi kan logika seperti teman-teman dari Maki kan lagi nuntut juga sekarang. Nah, dia udah mengingatkan juga bahwa ini punya potensi untuk kemudian bermasalah gitu Mas Edi. Itu jangka panjangnya juga jadi noise tadi ya. Iya berisik. Berisik ya. Dan itu biasanya media suka tuh. Dan mereka ini suka yang kayak gitu-gitu tuh. Terus tentang tadi yang KPK bisa langsung masuk ke militer itu kan, kalau nggak salah zaman dulu itu kan KPK harus kerjasama dengan inspektorat mereka sendiri untuk masuk itu. Iya biasanya ada sebenarnya koneksitas yang boleh sebenarnya.
Waktu itu juga ada istilah koneksitas, jadi artinya yang penting mereka bersama-sama. Tetapi ketika kemudian kalau lihat kasus helikopter AW101 itu kan sipilnya itu dibawa ke KPK, yang militernya itu dibawa ke peradilan militer. Jadi sekarang itu sudah nggak ada keraguan itu lagi. Kalau dia memang benar-benar satu paket, ada kerugian negara, katakanlah pasal 2 ya, dia membeli helikopternya nggak naik-naik, cuma duduk aja gitu kan. Negara rugi gitu kan. Atau kemudian gimana lah ceritanya, kemudian ada kerugian negara, siapa yang mengambil kebijakan di situ, KPK sudah nggak ada keraguan lagi gitu. Apakah itu kerjasama dengan sipilnya di situ atau militernya di situ, dia aktif atau tidak aktif. Dengan putusan MK ini mereka tidak punya keraguan lagi. Terus termasuk OTT berani nggak masuk ke dalam? Nah ini yang menarik nih. Jadi perlu kalau mau OTT perlu panser kayaknya. Tembus nggak gitu? Ya perlu panser, perlu persoalan yang lain-lain gitu. Karena kita kan pernah dulu waktu OTT di sipil aja di Aceh. Itu kita membawanya pakai panser loh. Oh gitu ya? Iya, karena kan kita khawatir kan. Ini mungkin bawa OTT bawa tank kali ya. Kita tunggu aja. Tapi menarik. Sulit kali kalau realisasi. Iya. Kecuali sudah dapat yang tadi koneksitas sipilnya dapat, baru connect ke sana barangkali. Iya. Mungkin jadi pikiran. Tapi kan putusan MK itu final and binding harus dijalanin. Nah, ini tantangan buat 5 yang baru ini nih. Berani nggak mereka kalau memang buktinya cukup kuat kan gini ya. Memberantas korupsi itu kan Anda nggak boleh dendam kan? Iya dong. Kita memberantas korupsi karena gue nggak suka sama siapa itu nggak bisa gitu. Tapi keadilan itu kan harus ditegakkan sehingga hukum menjadi bermanfaat, hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil gitu. Jadi nggak adil juga kalau dibilang kok yang bolehnya hanya kelompok-kelompok tertentu gitu. Kira-kira gitu Mas Yudi. Nah sekarang kan pimpinan KPK terpilihnya kan Komjen Pol Setio Budianto, nah dari kepolisian juga. Kalau melihat dari sebelumnya, Pak Firly Bahuri juga jenderal polisi, ini kira-kira ada nggak timbul semacam pesimisme dari masyarakat terhadap pimpinan KPK? Iya, di banyak tempat saya mengatakan bahwa 5 pimpinan ini sebenarnya membawa risikonya masing-masing. Kenapa kemarin masyarakat sipil mempertanyakan, kok nggak ada tokoh wanitanya, kok nggak ada masyarakat sipilnya. Sebenarnya kan bukan maksudnya mereka bisa bicara gender atau bicara yang lain-lain, tapi lebih kepada sebenarnya bagaimana 5 orang ini yang kolektif kolegial ini risikonya menjadi lebih kecil gitu. Saya selalu mengatakan kalau dari civil society yang remote dia ini paling istrinya di rumah. Iya dong. Wah, lu sok jadi pahlawan, lu ntar lu ditangkap lu. Kan ada orang kemarin tuh anak-anak cewek ditimpukin segala itu loh. Nah, risikonya paling dari istrinya gitu. Tapi kalau dia memang bekas jaksa, bekas polisi, atau apalagi masih aktif, ini risikonya kan besar. Fakta menunjukkan demikian loh. Kita nggak bisa mencurigai itu, tapi kita kan bicara risiko sekarang. Risiko untuk kemudian tidak independen, risiko untuk kemudian di remote, istilah saya itu, risiko untuk kemudian tidak perform, risiko untuk kemudian dia terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan di luar nilai-nilai yang ada di KPK. Jadi kalau kita katakan kembali lagi bahwa mereka yang berlima ini punya risiko, sekarang itu kan ada dari BPK, terus kemudian ada dari hakim, berjaksa, polisi, dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi menjadi kekuatan kalau dia memegang nilai-nilai yang ada di KPK itu. Ya, 9 nilai di KPK itu dia pegang, itu menjadi kekuatan sebenarnya. Tapi enggak, jadi kelemahan. Jadi akan ada paradoksialnya gitu. Ada risiko yang besar. Bagaimana meminimkan risiko ini? Ya mereka harus ikut dengan apa yang disebut 9 nilai di KPK. Yang disebutnya jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil. Itu ada 9 nilai itu dipegang. Kalau dia emang kalau pakai helikopter itu sederhana, enggak kan? Nah itu kan melanggar nilai. Kita nggak perlu juga ada orang di Jakarta di KPK ini jujur tapi penakut. Nah kita perlu berani kan, itu makanya 9 nilai itu nggak boleh dibuang, harus di satu paket itu. Jadi ini nilai ini kalau mereka pegang mereka selamat dan negeri ini aman. Itu disebutnya 9 nilai anti korupsi. Itu value yang Anda harus pegang gitu. Dan itu harus menjadi satu paket ya? Oh ya, kalau kurang satu aja nggak bisa. Efektif ya? Ada pernah pertemuan di Bandung, tambahin Pak Saud satu lagi 10 atau lagi apa istiqomah, boleh tambah lah. Lu tambah aja deh. Tapi yang jelas 9 ini menjadi satu paket. Saya salah ngomong di TV itu saya dianggap melanggar 9 nilai ini.
Anda tidak disiplin dianggapnya. Kan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, terus nilai itu dipegang tuh. Orang-orang KPK harus ngerti ini gitu. Nilai ini kemarin ada ditanya di Komisi 3 kepada satu pansel, dia nggak jawab loh. Berarti dia nggak ngerti 9 nilai itu. Dia mau masuk KPK juga belum memahami itu. Dan itu berbahaya. Nilai ini nggak boleh Anda rundingkan. Yang paling depan itu jujur. Dan makanya KPK selalu bilang berani jujur hebat. Ya kan? Ya, jadi sekali lagi pada bagian lain ada nilai lagi yang namanya ISKPK. Integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan. Pak Agus kadang-kadang bilang, apaan sih itu password ada-ada aja. Enggak Pak, FBI juga gitu. FBI itu fidelity, brave, integrity. Itu value. Lu kalau di FBI penakut lu keluar aja. Gitu. Tapi harus berintegriti, dia brave juga gitu kan. Jadi nah nilai itu nah 5 nilai ini dilanggar sama Firly. Sama ibu yang dapat tiket itu. Iya dong. Berintegriti kayak gitu kalau lu minta tiket lo, ya kan? 5 nilai ini dilanggar Firly, tapi Dewas tuh nggak bisa mutusin bahwa Firly melanggar nilai 5 nilai ini. Pernah dengar kan cerita dia ngeluarin itu tuh salah satu bekas staf KPK dipulangin kayak gitu aja. Namanya siapa itu saya nggak tahu tuh, Karyoto atau Endar segala macam itu. Yang dari polisi. Iya, dipulangin begitu aja. Itu sinergi dengan Pak Kapolri. Iya nggak dong. Jadi Dewas sendiri juga nggak bisa memegang nilai ini. Dan nilai ini Anda kalau langgar, Anda nggak usah di KPK. Dan itu sudah dipegang oleh Dewas. Cuman mereka juga nggak berani menegakkannya. Itu persoalannya Mas Edi. Value di dalam organisasi itu menyelamatkan, ya kan? Yang membuat organisasi ini berkinerja, gitu Mas Edi. Dan juga ini kan Bapak kan sebenarnya juga bersama sejumlah pegiat anti korupsi seperti mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad nih mendatangi gedung KPK dan meminta Pak Prabowo mengulang seleksi capim KPK tadi. Itu gimana ya ceritanya? Ya, jadi dalam bayangan kita yang saya katakan kembali lagi berisiko itu bagaimana sebenarnya kalaupun mereka nanti harus tetap jalan, tentu akan ada sejumlah obstacle, hambatan-hambatan. Nah, waktu itu kita jadi di KPK itu memang ada satu juga nilai lain ya, bahwa senior itu dikasih kesempatan memberikan induksi. Jadi kalau ada pimpinan baru, pimpinan jilid 1, 2, 3 itu kita menginduksi mereka, ngasih pelajaran nih loh, kalau kamu nanti jadi pemimpin jangan gini tuh. Jangan kayak Saud tuh, ngomong di TV diunjuk rasa, gedung KPK sampai hancur, ditimpukin orang tuh kan gitu. Nah itu kita sharing pengalaman-pengalaman itu. Nah kita kemarin juga datang menjelaskan termasuk beberapa case-case yang ada di KPK, apa ada masalahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan karena ada keterbukaan di bawah kepemimpinan Pak Nawawi sekarang ini dibandingkan yang sebelumnya. Hampir 4 tahun ya kita nggak pernah ke sana. Biasanya juga setiap Lebaran, hari kedua, ketiga kita datang. Anjang sono ke sana ngobrol dengan pimpinan yang lain. Itu nggak pernah jalan, baru di bawah Pak Nawawi ini kita mulai lakukan lagi. Jadi kita di situ berdialog. Ya kita tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan mereka, tapi sebagai pendorong lah ya. Kalau istilahnya Johan Budi itu pernah habis dia pimpinan kan saya waktu itu. Pak Saud ingat ini senior yang ngomong nih. Apa yang disampaikan? Ya dia menyampaikan beberapa pengalaman lah gitu ya. Yang menurut saya ini menjadi penting gitu. Bocorannya mungkin apa yang disampaikan beliau? Sebenarnya kalau ke media dia bilang jangan nggak dijawab. Bolehlah nggak jawab sekali-sekali. Yang gue ingat dari Johan Budi itu. Gitu. Pak Saud mungkin beberapa media mulai komplain kan, Saud nih udah sebulan nih di KPK nggak mau ngomong nih, gitu. Pada bagian lain kan, memberantas korupsi itu kan Anda harus transparan. Transparan ya. Betul. Kalau nggak transparan kita curiga, apalagi kalau sesuatu barang udah penyidikan, Anda harus transparan. Itu penting gitu. Jadi kan banyak kasus yang diem bisa lama bertahun-tahun, gimana cerita? Itu harus dijelaskan sebenarnya. Kan nggak transparan atau gimana itu? Itu sebenarnya harus dijelaskan kenapa dia tidak dilanjutkan. Apakah ada persoalan-persoalan di dalam barang buktinya, kekuatan buktinya, atau kemudian ada hal lain yang terkait dengan formil materialnya, itu menjadi penting untuk dijelaskan ke publik. Kecuali kalau masih penyelidikan ya. Kalau masih penyelidikan, kita nggak bisa memang. Kalau masih penyelidikan nggak bisa terbuka. Kalau udah penyidikan dia harus transparan. Tapi ada batas waktu nggak? Masa penyelidikannya ada yang sekarang kasusnya masih gantung sampai
2-3 tahun sampai 5 tahun itu kan kasihan sama tersangkanya. Itu yang pernah disebut kenapa akhirnya salah satu kenapa undang-undang KPK ini diganti kan kita dianggapnya abuse of power. Abuse of power itu dianggapnya itu kita melanggar prinsip-prinsip keadilan segala macam. Tapi sebenarnya kalau memang dia kalau daluarsa ya kedaluarsa. Tetapi pada bagian lain undang-undang KPK waktu itu mengatakan memang nggak boleh SP3. Itu sebabnya kita harus hati-hati untuk melakukan penuntutan. Tetapi kalau memang kita masih belum bisa memperoleh bukti yang lebih kuat untuk ditindaklanjuti, ya memang kita nggak bisa juga mengatakan itu harus dilaksanakan seperti Senturi, BLB itu kan semua sesuatu yang masih nyangkut itu. Gantung. Itu kompleksitasnya sangat banyak. Mungkin itu sebenarnya. Politisnya kali masalah politik lebih tinggi kali. Kalau di KPK sebenarnya periode yang lalu politiknya enggak. Dia lebih kepada kekuatan buktinya dan di kolektif kolegialnya. 5 orang ini harus memutuskan sama-sama. Ini ada paradoks juga ini. 5-3 ya? Iya, 3-2 atau 4-1 gitu. Jadi nggak bisa juga saya sendiri. Itu udah matang tuh. Naikin, tanya yang lain, enggak. Itu makanya saya bilang kembali lagi, kalau Prabowo mau sebenarnya udah ketua KPK-nya 1 aja. Boleh bikin Kepres aja, Perpu aja gitu. Supaya dia bisa kontrol langsung gitu. Bisa langsung memutuskan. Iya, walaupun itu punya kelemahan dibandingkan 5. 5 ini kan dasarnya kan supaya mereka saling check and balance satu sama lain. Tapi kan boleh dibilang at the end kan semuanya voting juga gitu. Jadi satu yang berkuasa nanti otoriter juga bahaya juga nih. Iya, tapi kita lebih gampang sekarang untuk memastikan nih ya ini nggak kerja nih. Kalau 5 ini lu mau nyalain siapa Bang Edi? Ya kan? Oh kita kolektif dia, gua ngotot sebenarnya gue pingin waktu paparan tuh, tapi yang 2 nggak setuju, ya gue sendirian gitu. Ya ini yang menurut saya satu paradoksial atau dilema yang perlu kita ambil. Tapi belajar di negara-negara lain, CPIB Singapura 1 Perdana Menteri tentuin loh, ya kan? Sama demikian juga di tempat lain di Serious Fraud Office sampai di Inggris dan seterusnya. Atau kalau di Amerika FBI nggak ada, FBI ya paling dia rapat sama pimpinan sama staf yang lain. Tapi gimana nih? Keputusan cuma tetap pimpinan 1. Iya gitu. Jadi itu sebenarnya punya plus dan minus kira-kira gitu. Tergantung integritas dari pimpinan yang dipilih. Yes, absolutely. Integritasnya. Kalau udah di situ udah selesai udah. Mudah masuk angin ya susah lagi. Udah masuk angin dikerok nggak keluar anginnya gitu. Nah ini kan Bang Saud waktu dengan Pak Abraham Samad ke kunjungan ke KPK itu juga satu lagi menuntut masalah untuk pemeriksaan kasusnya mantan presiden kita yang baru lalu itu Pak Jokowi dan keluarganya, itu gimana ceritanya? Apa yang melatar belakang ini? Ya, salah satu diantaranya kan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya 5 tahun belakangan ini atau lebih spesifik 10 tahun belakangan ini yang kita melihat jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya di dalam pemberantasan korupsi. Bahkan undang-undang KPK yang kita sudah anggap prudent dan indeks persepsi korupsi itu naik terus. Kalau ASEAN tuh indeks persepsinya turun, naik lagi 2, 3. Kalau kita kan sebelum undang-undang KPK tuh naik terus itu. Mulai dari katakanlah mulai dari Habibie tahun 98 terus naik sampai 40 tahun 2019. Dia naik terus dan pemberantasan korupsi baiknya begitu. Dia jadi bertahap pelan-pelan terus gitu ya. Nah, kemudian ketika undang-undang itu turun, terjadi perubahan, kita anjlok menjadi 34, turun 6 itu kita akhirnya mengevaluasi ada apa ya, kebijakan apa ya. Nah, pada bagian lain, kalau kita bicara penegakan hukum, kalau kita bicara keadilan, kalau kita bicara kepastian hukum, kalau kita bicara hukum yang pasti bermanfaat dan adil itu kan kita harus segala macam upaya harus kita lakukan untuk menegakkan hukum. Nah, kemudian kalau kita memperoleh bukti awal yang cukup, ya kita harus mulai melakukan penyelidikan. Tergantung pasal yang mau digunakan. Apakah itu menyangkut gratifikasi? Karena ada 30 bentuk atau 7 model ya. Gratifikasi, pemerasan, perbuatan curang, kerugian negara, dan seterusnya. Di mana ini kebijakan yang dibuat ini? Kalau kita ambil contoh Thomas Lembong gitu ya kan, itu dianggap kerugian negara gitu. Nah sekarang dari proses-proses apakah mulai dari disebutnya suap, memeras, perbuatan curang, terus kemudian kerugian negara yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan di pasal-pasal tindak pidana korupsi Undang-Undang 3199 itu. Nah itu kan harus kita tegakkan. Nah kemudian beberapa orang mempelajari lah 5 tahun ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, konflik of interest, mengaitkan dengan bisnis-bisnis di keluarga, anak,
terus kemudian menantu dan seterusnya. Ini kan sebenarnya isu-isu yang harus diselesaikan. Anda nggak boleh juga ngadili seseorang tuh tanpa dasar bukti, bukti yang kuat. Oleh sebab itu tempat yang paling baik adalah pengadilan. Sampai suatu saat kita bisa membuktikan bahwa memang tidak ada yang bisa kita buktikan gitu. Supaya jelas bersih gitu. Iya, itu yang maksudnya kan itu ini kan dia sampai kapanpun kan akan ditanya-tanya nih. Ada cerita Blok Medan, ya kan? Ada cerita naik pesawat dan kemudian orang dinyatakan itu tidak ada kaitan dengan gratifikasi karena itu dia anaknya. Nggak mungkin juga kalau saya anak tukang bakso memang gue dikasih pesawat naik ke Amerika, siapa juga yang mau ngasih sama gue ya kan? Jadi kan itu semuanya kan perlu dipelajarin gitu loh. Ya sehingga kemudian yang mau kita lihat kan ke depan. Ke depan ini nanti kemudian orang akan memastikan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh presiden-presiden berikutnya yang kemudian dia bisa mengatakan bahwa kolusi dan nepotisme itu bisa dinegosiasikan. Kalau menurut undang-undang KKN, kolusi dan nepotisme itu bisa dituntut. Di luar korupsi loh ya. Korupsi oke, udah pasti ada buktinya, tinggal tentukan pasal berapa, kerugian negaranya atau apa. Tapi kolusi dan nepotisme menurut undang-undang KKN itu bisa dihukum sebenarnya. Ini kan nggak pernah dipahami nih. Kita harus ingatkan. Dan nggak pernah dipraktekkan. Iya, itu nggak boleh. Itu hukumannya, seingat saya 5 tahun atau 2 tahun. Itu nggak boleh. Putusan MK yang mengatakan seorang anak presiden yang belum cukup umur itu KKN nggak? Kolusi nggak? Nepotisme nggak? Kan sudah terbukti pimpinan MK-nya dikenain komisi etik. Berarti ada problem di situ kan? Nah kita kan nggak mau ini terulang kembali lagi. Sehingga kemudian indeks persepsi korupsi kita naik terus. Ya paling nggak di bawah setara Amerika lah 67 ya. Amerika itu kan 67 tuh. Presidennya juga ngaco juga kan di Amerika. Ya memberikan ampunan terhadap anaknya kan. Makanya dia 67. Rendah juga kayak Singapura kan 80. Supaya tapi paling nggak kita bisa mendekati ya di atas Malaysia gitu. Nah, ini harus kita clearkan. 9 lembaga yang menilai kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu, ini semua dinilai cara menjalankan demokrasi. Ini kan lagi ribut nih soal bagaimana seorang menjadi calon kepala daerah, partai politik ribut kan. Nah, legalitarian di partai politik aja itu dinilai. Kaderisasi di partai politik dinilai. Bagaimana pendanaan di partai politik itu dinilai. Kita dapat 25. Oh, semua dinilai. 25 dari 1 sampai 100. Dijumlah-jumlahin dari 9 lembaga itu dapatlah 34. Jadi saya khawatir ke depan ini, tahun depan mudah-mudahan saya salah. Indeks persepsi korupsi kita dari 34 kemungkinan besar akan turun. Cara kita melaksanakan Pilpres kemarin, cara kita melaksanakan pilkada, ribut, berisik di mana-mana, ada bansos yang dilakukan seperti itu, kemudian money politik, terus kemudian ada lagi parcok-parcok disebut itu ya kan, yang disebut. Ini menurunkan nilai cara kita menjalankan demokrasi. Ini yang kemudian kita harus sadarin sama-sama, karena kita sepakat kita harus naikin indeks persepsi korupsi. Oke lah, dia ada di bawah Amerika 60 supaya kemudian kita bisa lepas dari medium income trap yang dimaksud oleh Prabowo tumbuh 8% itu. Jadi kompleksitasnya ini banyak. Tidak hanya kita sekedar menjarakan orang, ya kan? Atau saya selalu di banyak tempat mengatakan ada orang di perguruan tinggi ujung-ujung jadi doktor. Banyak itu ya. Tiba-tiba jadi profesor. Ini buat orang asing nih aneh. Gila, perguruan tinggi itu kan tempat kita berdebat. Tempat kita bertarung soal teori. Kok bisa kayak gitu itu? Di Indonesia bisa. It happen, man. Tapi kan kemarin sempat ditarik kembali itu. Sadar belakangan itu. Sadar belakangan. Nah, itu Mas Edi. Tapi dengan OTT ini kira-kira itu efektif nggak untuk menurunkan indeks korupsi ya? Nah, ini yang perlu dipahami sebenarnya nature-nya OTT ini apa gitu loh. Kan begini ya. Saya nggak suka sama Mas Edi nih. Gue ikutin nih siang malam. Kapan dia nyuap camat nih, gue tangkap nih. Menjadi sangat subjektif jadinya. Kapan dia nyuap nih, siapa lah yang lu suap begitu kan. Nggak begitu gitu. Selalu waktu itu dimulai ada surat masuk ke KPK. Setahun ada 8.000 surat tuh. Oh, ada pengaduan masyarakat? Iya, ada 8.000 surat rata-rata per tahun gitu. Itu didalamin bagian pengaduan masyarakat. Bener nggak? Oh, ini ngirimnya sih ini. Kita datangin orangnya. Kamu bener nih? Benar Pak. Ini dia nih Pak, gua foto nih kemarin dia lagi terima uang nih. Makanya kadang-kadang bukti itu banyak tuh.
Yang lapor orang bilang bisa jadi musuh politiknya Pak Saud. Bisa juga. Bisa jadi. Makanya lu kalau mau bener ya lu bersaing dengan bener dong. Karena lawan lu akan mencari kelemahan lu kan gitu kan. Nah, begitu didalemin, oke, cukup bukti. Kita mulai penyadapan. Tapi tetap minta dari Dewas sekarang ini. Karena yang sekarang ini udah enggak. Karena udah putusan MK nggak usah. Dulu masih boleh. Dulu katanya nggak boleh. Tapi sekarang kata mereka langsung. Barulah mulai penyadapan. Karena berarti sudah ada peristiwa pidana sebelumnya kan? Bukan karena gua nggak suka terus nyadapin Mas Edi, enggak. Sudah ada peristiwa pidana sebelumnya didalemin, kemudian itu terjadi lagi. Jadi makanya itu hasil OTT itu selalu kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima. Pengulangan aja gitu. Jadi kalaupun ditanyakan kembali lagi, apakah itu menjerakan? Saya bilang bukan soal menjerakan atau tidak. Kemarin kan orang tepuk tangan tuh waktu di salah satu calon. Ya, bilang nggak mau OTT lagi. Tanpa kita harus menuduh. Tapi kan kalau lu memang mau menginginkan Indonesia maju, pada bagian lain, lu di Komisi 3 itu kan memajukan hukum. Kok lagi jadi discourage pelaksanaan hukum. Ini kan jadi bertentangan. Itu yang saya bilang, Komisi 3 juga masih pilih aja, sepotong-sepotong aja gitu. Nggak melihatnya secara komprehensif. Bahwa OTT itu adalah bagian dari penegakan hukum yang bukan karena kita jendam. Menjadi aneh kalau seorang menteri bilang, datang ke KPK, berhentiin OTT. Itu mungkin aneh gitu. Yang periode sebelumnya itu ya? Iya, itu orang pasti orang-orang di luar negeri, apa sih ini OTT ini apa? Ini kan macam-macam, ada orang bilang itu ada sudden apa, pokoknya mereka juga paham lah ya yang namanya OTT itu apa, operasi tangkap tangan itu. Orang berdebat, bukan operasi Pak Saud, itu namanya kegiatan, ya apalah namanya terserah. Operasi angkat tangan atau kegiatan tangkap tangan. Tapi intinya adalah ada proses pidana yang sudah terjadi dan itu masih berlangsung. Bapak kalau lihat ada orang ngerampok di jalan aja bisa nangkep kan? Iya dong. Ada orang ngerampok nih. Kalau kita berani kita bisa. Bukan aparat kan kita lihat-lihat juga sikonnya. Tapi kalau kita kuat, yang ngerampok anak-anak mungkin kita, atau merampoknya lebih kecil gitu. Artinya sesuai resource kita lah gitu. Pokoknya intinya adalah semua orang juga punya hak untuk kemudian menghentikan kejahatan itu terjadi kan. Apalagi KPK yang digaji untuk itu. Jadi memang tugasnya. Jadi OTT itu saya bilang apapun namanya, bahwa kalau terjadi tertangkap tangan dan itu merupakan salah satu tugasnya, jangan lupa itu salah satu tugasnya dia. Dan kenapa di salah satu tugas? Yes, karena di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan ratifikasi kita terhadap Piagam PBB anti korupsi, di Piagam PBB anti korupsi itu ada disebut kamu boleh menggunakan peralatan special equipment untuk mengikuti pemberantasan korupsi. Makanya ada alat sadap, alat apa. Jadi itu bukan ilegal. Jadi bukan saya bilang tadi itu saya nggak suka terus ngikutin orang, nggak begitu. Menyadap privasinya. Yes, ya. Itu jadi mungkin gitu Mas Edi. Ya. Terus tadi kan Bang Saud ada singgung masalah Tom Lembong ini. Kan baru kemarin nggak lama minggu lalu nggak salah. Oh iya. Beberapa minggu lalu itu ada putusan pengadilan tentang pra-peradilan yang ditolak kalau saya. Ya, ini menarik lagi ya. Saya kemarin ada berdebat dengan beberapa teman-teman mengenai pasal 2 dan pasal 3. Gimana? Pasal 2, pasal 3 ini memang lagi diributin oleh banyak orang. Sejak dulu memang termasuk para lawyer juga. Pasal 2, pasal 3 ini harus kita bereskan. Tapi ada beberapa orang minta dihapus. Saya bilang ini ngaco nih kalau dihapus. Kenapa? Bisa mispersepsi ya? Karena macam-macam. Karena di pasal 2 itu kan disebutnya itu kalau seseorang penyelenggara negara memperkaya orang lain atau diri sendiri. Ya kan? Memperkaya itu apa sih? Kalau saya membuat tanda tangan, kemudian ada seorang importer beli 50 barang, dijual jadi 100, kemudian jadi kaya, itu nggak boleh. Kalau dagangnya wajar sih boleh-boleh aja kan? Iya, oke, ada aturan kalau gula harganya sekian. Mungkin Bapak bikin izin ya, saya nanti akan kasih Bapak sekian, mungkin kan beda lagi. Ya itu yang saya bilang dia mendapat sesuatu. Jadi dia memperkaya diri dan orang lain. Itu di pasal 2, di pasal 2-nya. Di pasal 3-nya, kalau dia menyalahkan wewenangnya, menggunakan kewenangannya sehingga kemudian negara menjadi rugi atau kemudian itu diperdebatkan rugi negara itu siapa yang harus menghitung. Dalam konteks Thomas Lembong yang rugi negara itu berapa besar disebutnya 500M itu dari mana cara menghitungnya karena memang sudah diakui bahwa dia tidak memperoleh sesuatu. Jaksa bilang begitu kan, dia tidak mendapat sesuatu, tidak ada
Tidak ada kickback. Buktinya atau bagaimana? Barangkali masih dicari. Kalau statementnya mereka tidak ada kickback, bahwa kebijakan itu dia tidak dapat sesuatu, cuma negara rugi. Nah itu yang saya bilang, pasal 2, pasal 3 ini diperdebatkan. Yang diputuskan oleh pra-peradilan kemarin adalah dia tidak masuk di substansi ini. Prosedurnya saja. Prosedurnya aja. Formilnya disebutnya itu ada sesuatu, itu biasa. IKTP juga kita digituin dulu kok. Kita lakukan lagi aja. Karena kalau ditolak boleh ngajukan lagi dengan dengan prosedur yang baru dan seterusnya. Kalau formilnya yang jadi masalah, karena memang pra-peradilan juga nggak bicara materinya, nggak bicara bukti-buktinya ya, dia bicara prosedur bahwa kamu nggak sesuai dengan proses, urutan dan seterusnya. Pada bagian lain kita juga ada yang disebutnya lex specialis. KPK itu tidak seperti alat penegak hukum lain karena dia memang khusus bisa melakukan masuk ke penyidikan terus kemudian mentersangkakan seseorang. Jadi kalau mereka sebenarnya nature dari pengaduan masyarakat tadi yang lapor itu kan pendalaman itu kan sebenarnya ketika sudah mulai ada bukti yang cukup, kita kan masuk ke proses penyelidikan. Nah di proses penyelidikan itulah baru dimulai dilakukan penyadapan. Jadi penyelidikannya selalu sudah jalan. Makanya saya nggak mendalami kemarin apa yang dianggap oleh pra-peradilan sehingga kemudian formilnya jadi masalah. Tapi saya mengatakan kalau lawyernya Mas Lembong ini cukup kuat, dia akan bebas. Karena memang pasal 2, pasal 3 yang diperdebatkan itu, bahwa dia tidak menerima kickback, bahwa dia tidak menimbulkan kerugian negara, mana negara berpotensi untuk untung. Karena yang import kan bukan PT PPI kan. Swasta yang import, dijual, PPI dapat spread harga di situ. Setelah selisih harga, negaranya malah untung nih. Kalau menurut saya. Iya dong. Ini pikiran tapi apa ya? Negara untung, tapi kan rakyatnya mungkin yang rugi. Karena harganya tinggi. Ya, itu yang kemarin disebutkan untung negara, untung rakyat, rugi negara, rugi rakyat itu kan harus didefinisikan berapa besar dan harga itu kan dikontrol. Nah, ini yang kontrol harga siapa lagi nih, gitu loh. Itu satu. Yang kedua, Lembong itu cuma ngimport berapa ton lah kira gitu kan. Menteri sebelumnya, menteri sesudahnya itu melebihi dari yang dia import di periodenya dia. Badan Lembong bilang katanya, enggak, saya nggak melanggar ketentuan karena saya disuruh Pak Jokowi dulu. Kan seolah-olah begitu kan? Kan ada sebut statement. Disuruh Pak Jokowi atau beliau melaporkan ke Pak Jokowi? Whatever, tapi kan nggak mungkin, dia nggak mungkin juga. Lagi. Dia kalau dia melaporkan berarti kan dapat rekomendasi kan. Dapat rekomendasi artinya dia disetujui untuk kemudian menjalankan itu gitu. Ya udah, kamu jalankan. Dan orang juga tahu waktu itu menjelang situasi lebaran dan seterusnya pasti gula, dan para ahli juga menunjukkan memang pada saat dia mengimpor itu gula kritis banget. Jadi ini yang saya bilang kalau lawyernya kuat nanti dia akan, saya mengatakan dia akan bebas. Berpotensi. Iya, karena akhirnya kan orang memframing. Kenapa ini Lembong seperti ini sementara ada yang orang ngambil lebih banyak lagi, memberi izin lebih banyak lagi, kok nggak pernah dilakukan penyelidikan. Tahu-tahu dia berada di tengah, yang sini enggak, yang sini tidak gitu. Nah, akhirnya kan orang bermacam-macam framingnya. Karena penyelidikan dimulai November 2023, November 2023, Lembong itu adalah tim suksesnya Anies. Itu framing orang masih banyak-banyak. Nah, oleh sebab itu kita jangan lari ke framing-framing itu. Tetap aja ke case itu, kita berjuang aja di situ. Dalam hal ini kita ini saya maksudkan lawyernya, untuk kemudian mereka bisa meyakinkan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan dalam kaitan pasal 2 dan pasal 3. Karena kan dikenakan dia pasal 2 pasal 3 itu gitu. Ya. Nah, ini kembali ke KPK. Kan kita lihat hari-hari ini kan prestasi KPK ini boleh dibilang kan agak anjlok ya dibanding penegak hukum yang lain. Nah, Pak Abang Saud sebagai mantan pimpinan KPK ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh KPK, ataukah undang-undangnya harus dirubah, atau mungkin dari pimpinan KPK sekarang itu akan berbuat apa supaya bisa naik lagi prestasi dan kredibilitas KPK ke depan? Sebelum Undang-Undang 2019, Undang-Undang KPK sebelumnya itu kan sudah proven. Nah, terbukti dia independen, cuman selalu ada anggapan abuse of power. Yeah. Ada katanya seorang sampai lama nggak di sidang-sidang sampai orangnya meninggal karena dia tidak boleh SP3. Oke, lakukan aja SP3 itu. Kalaupun sebenarnya bisa dilakukan, itu bisa saja sebenarnya. Walaupun karena hukum itu kan sebenarnya bagaimana kita menciptakan keadilan kan. Kalau kata pun tidak ada tertulis waktu itu bahwa kita boleh SP3. Tapi kalau memang tidak bisa dibuktikan, ya mau diapain lagi gitu. Tapi kalau nggak SP3 pun, kalau misalnya jalan ke pengadilan kan nanti tinggal hakim memutuskan tidak bersalah.
Ya, artinya masih ada aja tempat kan, ada tempat untuk kemudian hakim bisa memastikan bahwa keadilan terjadi di situ. Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi, kenapa sekarang dia menurun? Itu kan karena memang sudah terbukti undang-undang KPK sebelumnya itu proven, iya dong, indeks persepsi korupsinya naik, dan masyarakat nggak pernah ngelihat penjara jadi tempat pemerasan. Ya, ada orang mencuri emas juga, barang bukti dibawa pulang ke rumah sama dia. Terus ada pimpinan KPK-nya minta tiket. Terus ada pimpinan KPK-nya meres salah satu menteri, ya kan, walaupun sampai sekarang belum jelas, whatever, itu nanti kita lihat aja ke depannya. Tetapi kan sudah terbukti bahwa ini ada situasi yang sangat berbeda, karena memang waktu itu dia sangat independen, ya kan, kita sangat independen ketika itu dibandingkan dengan yang sekarang ini dia menjadi bagian dari pemerintah. Jadi pertanyaannya, kalau memang Presiden ingin pemberantasan korupsi jalan dengan baik, saya mengatakan dia bikin perpu saja. Bikin perpu, oke. Apa yang perlu diperbaiki mengenai SP3 tadi itu dan seterusnya, gue kembaliin bahwa dia nggak di bawah saya. Udah bila perlu. Kan sejak 2019 kan KPK di bawah Presiden. Yes. Bisa intervensi. Yes. Kan? Itu yang saya katakan beresiko. Akan menjadi lebih baik. Lu silakan challenge gue aja, ya kan? Gue nggak akan manggil lo. Pokoknya gue mau ekonomi tumbuh 8% per tahun. Katakan atau gue selesai 8%, indeks persepsi korupsi sekian. Jadi dengan undang-undang lama dengan undang-undang baru resikonya lebih besar undang-undang sekarang. Katakanlah ada orang di sana yang sangat independen, datang dengan keyakinan yang cukup kuat, tapi dengan staf ASN yang seperti sekarang aja sudah beda mindsetnya. Dulu kita jalan kemana-mana aja itu sangat takut untuk kemudian dijemput orang di bandara. Sekarang nggak tahu, malah minta jemput ya. Sangat jauh berbeda gitu loh. Ya kan? Karena ini udah bagian dari pemerintah gitu. Jadi ada nilai yang berbeda. Yang saya bilang nilai 9 nilai tadi itu saya nggak yakin nilai itu masih bisa ditegakkan Mas Edi. Gitu. Tapi sebenarnya nggak enak juga di pimpinan KPK ya. Nggak boleh golop sama orang, teman-teman nggak boleh jemput nanti curiga ini gratifikasi. Nggak boleh dikasih saksofon sama temen lagi. Memang agak kurang nyaman juga misalnya gitu ya. Iya, ada resiko sebenarnya. Kalau saya bilang sih penyebab pertamanya itu adalah ada resiko yang harus kita tanggung dari interaksi seperti itu. Memang terkesan apakah berlebihan sebenarnya pembatasan itu? Lebih kepada risiko sebenarnya. Contoh yang paling sederhana umpamanya gini ya. Bahwa di pasal 35 dan pasal 36 dan 65 itu pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani dengan alasan apapun. Ya, kalau itu memang iya, karena memang ada lebih perkara. Tapi kok sama teman saja pergi golop, pergi nyanyi, naik mobilnya, dijemput, kan saya nggak masalah. Kalau dia tidak berperkara. Lagi-lagi resiko. Kamu yakin temanmu itu nggak punya hubungan sama orang lain? Gitu? Mas Edi yakin nggak? Tapi kalau dia tidak berperkara, teman yang berperkara kan harusnya terpisah. Itu. Karena dibilang di situ langsung tidak langsung. Wah, ada langsung bilang. Ini susah nih. Kalau tidak langsungnya ini susah, kita nggak tahu itu kalau itu. Jadi sebenarnya itu saya pernah debat tuh. Kita OTT seorang jaksa nih. Gue bilang hati-hati nih. Pasti nanti sebentar lagi dari kejaksaan datang minta kasus ini ditangani oleh jaksa. Internal. Iya. Benar ternyata. Kemudian pimpinan KPK yang lain mau menerima. Sebenarnya menurut Mas Edi, common sense-nya Mas Edi, ini terkena nggak dengan pasal 36 dan 65 itu? Ingat loh, langsung tidak langsung. Menurut common sense Mas Edi gimana? Iya. Cuman mungkin memang benar terkait langsung tidak langsung, tapi masalahnya kan mungkin masalah harga diri kali ya. Kalau di kopsnya ini diperiksa sama orang lain, nanti kan lebih baik saya yang sendiri menghakimi misalnya. Iya. Gitu lah. Yang jelas undang-undang KPK-nya bilang ada perkara ditangani oleh KPK, langsung tidak langsung pimpinan itu tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan pihak yang sedang ditangani. Tapi kan masalah institusi ke institusi ini. Ini gimana nih? Masanya nggak ada urusan institusi. Langsung tidak langsung kamu tidak boleh berhubungan dengan orang yang perkaranya sedang ditangani. Makanya pertanyaan saya, ini berpotensi pasal 35 ini. Tidak langsung kan? Tapi dia kan bicara, ini dong jaksa yang itu udah kasih gue aja, gue tangani sendiri aja gitu. Makanya saya selalu biasa bilang nggak bisa, tangani aja. Biasanya begitu, yang kita tangani langsung gitu. Jadi itu yang saya katakan kembali lagi, itulah yang disebutnya hukum itu harus pasti. Ya. Tapi yang selama ini kan tetap subjektif karena penegak hukumnya kan yang menentukan. Ya itu makanya saya bilang jangan membiarkan sesuatu tidak pasti. Kalau memang perlu dijelaskan. Sama dengan kata ditangani kan.
itu ditangani itu apa sih yang sedang dikerjakan oleh KPK selama itu di penyidikan, di penuntutan atau apa? Kalau saya bilang waktu masyarakat melapor tadi saja itu sudah ditangani oleh KPK. Nah, jadi artinya itu yang hal seperti itu yang dijelaskan. Jangan di dalam undang-undangnya dibuat. Kalau selalu di dalam undang-undangnya selalu bilang cukup jelas. Iya kan kalau baca udah cukup jelas. Kalau cukup itu masih setengah-tengah tuh, harus sangat jelas. Kalau cukup itu masih gantung. Kan harusnya dijelaskan yang dimaksudkan ditangani oleh itu apa, nggak boleh ketemu dengan apa kalau instansi terkait dalam kaitan sesama penegak hukum nggak boleh, iya kan? Iya, jelasin dong pasal itu. Kalau koordinasi, tapi dalam pikiran saya ketika dia meminta sama dengan Pak Agus waktu kemudian dimarahin kan masalah KTP iktp. Iya, yang dihentikan kata itu disuruh hentikan itu. Itu kan sebenarnya intervensi waktu itu ya. Padahal waktu itu undang-undang KPK belum berubah kan? Belum berubah, apalagi yang sekarang gitu loh. Nah, jadi sekali lagi ini banyak hal yang harus diselesaikan Mas Edi di undang-undang KPK-nya, di undang-undang tindak pidana korupsinya, interagency cooperation-nya itu juga masih bermasalah banyak gitu. Tapi kalau kita lihat kan pemerintah sekarang Pak Prabowo Subianto ini kan juga sudah mewanti-wanti dengan tegas kepada semua jajaran menteri untuk tidak sekali-sekali melakukan korupsi. Kira-kira Bang Saud melihat ini akan terjadi penurunan korupsi nggak di periode yang Pak Prabowo ini? Ada yang tadi kita akan menjadi hopeless dan helpless tadi ya. Ada orang kan yang begitu sekarang. Hopeless dan helpless. Jadi kita udah hopeless nggak ada yang nolongin gitu. Tapi dengan adanya pimpinan yang mempunyai sabta marga, sumpah prajurit, ada wajib ABRI segala macam itu kan isinya integritas semua itu. Bahwa ucapan, tindakan, pikiran itu harus cocok kan gitu ya. Dan saya anggap itu strong message, kesan yang kuat untuk kita semua untuk kemudian memahami bahwa keinginan presidennya cukup serius dari awal. Tinggal kita harus masuk ke detail-detailnya gitu. Kan kemarin ada beberapa orang bilang bila perlu presiden masuk ke detail-detail untuk menegaskan, memerintahkan. Jadi keinginan orang begini, tangkap Firly segera gitu. Masa sih Pak Presiden ngomong kayak begitu? Ya kan? Apa harus masuk ke detail-detail itu gitu? Ya kan? Itu kan jadi nanti kasus yang lain kok presiden nggak ngomong gitu kan? Capek dong semua kasus dia ngomong gitu. Jadi strong message-nya udah jelas. Berhentikan korupsi. Gua mau itu dihilangkan dan patuhin kemana-mana. Hari ini juga ada viral tuh ketemu salah satu yang terpilih di kepala daerah. Awas lu ya, jangan korupsi lu ya. Selalu kan ngomong kayak gitu tuh. Itu sebenarnya kan perintah buat kita semua, siapapun kita. Nggak mesti harus ketemu Pak Prabowo juga. Lu jangan korupsi ya. Lu lihat aja berita itu. Dia di berita saja artinya sudah menjadi kepada semua orang. Itu perintah sebenarnya. Itu yang disebutnya dalam intelligence element essential information. Presiden batuk aja lu harus udah tahu kenapa dia batuk gitu. Ya kan? Jangan apalagi udah sampai ngomong kayak gitu loh. Nah, ini yang kita pikir akhirnya mungkin ya oke, presiden kita ini pasti ada tingkat kesabarannya juga. Kalau nggak berubah-berubah ganti aja semua gitu. Ya kalau menteri masih enak, presiden bisa ganti ya. Tapi kalau ini kan pilkada kepala daerah nah, ini berat repot. Anggota legislatif ini kan semua itu yang menyelesaikannya OTT yang menyelesaikan. Kan semua untuk mencapai itu kan mereka harus keluar biaya. Nah ini kira-kira gimana nih kalau pendekatan korupsi ini? Itu yang agak sulit ya. Modal susah. Yes, itu yang paling sulit memang sebenarnya bagaimana sebenarnya politik biaya rendah. Itu sebabnya waktu kita di KPK dulu, waktu saya di sana itu ada yang namanya politik cerdas berintegritas. Itu ada paket-paketnya. Bagaimana kita tetap cerdas dalam berpolitik. Tadi udah disebut kemungkinan orang kena OTT itu karena saingannya ngelapor gitu. Bisa aja orang nyusup ke tempat saya, sebenarnya itu oposisi kita gitu kan. Itu yang harus cerdas. Nah, berintegritas itu artinya Anda akan lebih aman kalau bicara program. Tapi rakyat kita sekarang kan enggak. Rakyat kita tuh beberapa di antaranya kalau nggak di-endorse nggak mau datang ke bilik suara itu kan. Udah di rumah aja lah, ntar juga kepilih gitu-gitu aja, kita nggak berubah gitu. Ya ini saya bilang tadi, hopeless dan helpless. Rakyat tuh udah kondisi gitu. Itu yang saya bilang, kita itu kayak ibarat masyarakat kita itu sekarang ibarat kita hidup di kandang ayam yang sama, sangat pengap, tapi kita nggak tahu tuh bau bener. Dan kita nggak mau keluar dari situ gitu. Karena terbiasa dengan itu. Iya, itu terbiasa dengan itu. Mereka itu sebabnya saya waktu kita mulai indeks persepsi korupsi naik pelan-pelan. Partai politik kita ingatkan supaya dia egaliter gitu loh. Jangan nggak jelas-jelas ujuk-ujuk
jadi pengurus, jadi pimpinan. Kan ada partai politik nggak jelas urus jadi ujuk-ujuk jadi pimpinan, terus kemudian nggak jelas umur urutannya. Harun Masiku itu kan persoalan dari situ kan, ada umur urut yang nggak cocok kan. Harun Masiku dinaikin ke atas, padahal yang nomor 2 itu kan sebenarnya itu nilai-nilai yang disebutnya sebagai kaderisasi dan egalitarian ada nggak? Egaliter nggak seperti itu? Itu ada unsur intervensi dari pihak tertentu ya? Iya. Betul. Jadi ada penilaian di situ dalam melaksanakan politik. Jadi itu sebabnya makanya kalau itu terlalu tinggi biayanya seperti sekarang, sebenarnya kita bisa lakukan. Waktu itu kita sampai kepada satu perumusan, kita keliling dunia mempelajari. Udah deh, partai politik kasih 10 triliun setahun. Dari anggaran APBN? Terserah dari mana. Mas Edi tahu nggak berapa judul nih sekarang uang beredar? Waduh, ratusan triliun. Ada yang bilang kemarin 900 kan? Ada yang bilang 300 triliun kan? Uang di negeri ini banyak. Kasih semua partai politik 10 triliun, 50 triliun, lu mikirin negara semua. Nggak mau tahu. Ada di negara lain kayak begitu, dia fokus mikirin negara. Jadi kemudian di situ juga terjadilah namanya seleksi alamiah, siapa yang rajin, siapa yang tekun. Kalau di KPK bahasa 9 nilai tadi itu kan, bangun juga lah di situ gitu, 9 nilai itu kan anti korupsi gitu ya. Jadi sebenarnya bisa, uang kita banyak kok. Jadi fokus partai politik memikirkan negara, menyiapkan seorang pemimpin. Karena Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan presiden harus dicalonkan oleh partai politik. Ya kan? Jadi kita enak aja. Lu nggak ngedidik orang untuk jadi presiden. Ngedidik Prabowo jadi presiden berapa nih duitnya? Duit siapa nih? Duit abangnya paling kan? Bener nggak? Iya kan? Ya dia kan harus kemana? Beli buku, nulis, riset, bikin tim. Itu siapa yang bertanggung jawab di situ? Makanya saya bilang uang kita itu banyak. Uang judol 900 triliun, kasih 100 triliun selesai 9 partai itu. Jadi ini kembali lagi saya katakan, bagaimana kita mengubah situasi ini untuk kemudian kita sebenarnya bukan tidak punya uang. Tapi ya memang ada orang yang greedy, ada orang yang ingin menang sendiri, nggak mau dia bersaing secara sehat. Gitu Mas Edi. Saya berharap Prabowo akan melakukan terobosan-terobosan sebenarnya. Gitu. Nah ini tadi kan Bang Sat singgung masalah Harun Masiku ini. Nah ini menarik karena hari ini kan Menteri Marwara Sirait kan memberikan gua bangunkan singa tidur deh. Soalnya kan memang jadi munculkan pertanyaan. Sirait bilang kalau yang bisa nemukan beliau akan dikasih 8 miliar nih. Gimana nih Bang Sat? Ini yang saya bilang ada 5 logika berpikir arah yang salah. Gimana? Kenapa gitu? Jadi Anda memberantas korupsi itu nggak boleh terlalu linier. Karena korupsi itu sangat kompleks. Tujuan arah untuk ngasih uang itu apa? Menghentikan korupsi atau untuk menangkap seseorang yang kemudian ada kaitannya dengan orang lain. Oke, kita ambil aja omongannya Hasto dengan sama Bakri di salah satu podcast kan. Jadi artinya kalau memang dia tujuannya untuk kemudian memberhentikan pemberantasan korupsi, adakah seorang arah konsisten? Kenapa nggak dari dulu aja waktu dia di PDI? Kalau mau itu semua buat semua, jangan pilih salah satu gitu. Oh iya dong. Makanya dia masuklah yang disebutnya sebagai false policy. Terjadi logika yang salah gitu. Dia menyelesaikan ini dengan cara begini. Baru kemudian kecenderungan dia untuk kemudian apa yang disebut sebagai logika palasi yang lainnya adalah kecenderungannya ke arah satu partai politik. Kenapa nggak dia kasih kasus yang lebih gede umpamanya? BLBI, Senturi, coba berani nggak? Ayo bilang siapa yang bisa membawa kasus Senturi lebih jauh lagi? Itu kan masih banyak nama tuh. Dari putusannya Budi Mulya tuh masih banyak nama loh. Terus Pak Saud bilang, lu kok nggak tuntut dulu? Gua pengen, tapi kan kolektif kolegial lagi gitu. Nggak bisa gue sendiri kan gitu kan. Nah, jadi ada beberapa hal artinya diperdebatkan. Maksudnya arah ini menghentikan korupsi secara keseluruhan atau ada logika berpikir yang salah. Jadi satu paket digelontorin semuanya bahwa dengan cara itu korupsi jadi berhenti. Kan kesannya gitu kan? Iya dong. Kalau dia bilang mungkin Bang Ara melihat itu kenapa sih sulit amat sih menangkap seorang Harun Masiku barangkali itu. Nah, itu sebabnya saya berkali-kali ada logika lain. Anda sebagai pegawai pemerintah, Anda bagian dari pemerintah loh. Sudah menteri soalnya. Udah menteri dan itu Anda bagian dari KPK sebenarnya. Itu tinggal telepon aja sebenarnya. Lo ngerti nggak nih?
tahu nggak nih sekarang udah sampai di mana prosesnya gitu. Kalaupun bukan bidangnya dia. Beliau nggak berhak menanyakan itu. Oh ya, tapi nggak berhak. Tetapi kalau kita bicara pingin kan gini, memberantas korupsi itu kan pertama ada transparan, ada akuntabel, tidak konflik kepentingan, ya, kemudian peran serta dan melindungi peran serta. ARA di dua ini kan, kita harus melindungi ARA nih, ya dong. Gua mau ngasih uang gua kok Saud marah-marah gitu. Cuman laga berpikirnya itu masih dibatasi oleh transparansinya, akuntabelnya, terus kemudian konflik of interest-nya. Ada konflik of interest nggak? Saya melihat punya potensi konflik of interest. Lebih bagus sebenarnya uang yang kemarin itu dia kasih aja di Kampung Bayam tuh. Ada kaitannya dengan profesinya dia kan? Dia kan bagian perumahan segala macam. Jadi maksud saya akhirnya orang akhirnya berdebat bahwa maksudnya ARA itu ada sesuatu yang tersembunyi yang menurut saya logikanya berpikirnya yang salah. Kita nggak nyalakan dia. Kalaupun pemainnya ada orang itu nanti ketemu, semua orang ini mencari ini. Dengan perintahnya ARA ini kan 8M gede banget kan? Ya kita pokoknya kalau ada orang kecil-kecil kita laporin lah. Nggak mungkin juga Harun Masiku tiba-tiba jadi segede gajah badannya kan? Kita laporin gitu. Terus ketemu, leading to capture istilahnya. Informasi menuju penangkapan itu nggak mungkin dia yang nangkep lah gitu kan? Nggak berani juga dia nangkep kecuali kalau ada orang yang berani grebek gitu, yakin betul gitu. Tapi leading to capture saja sebenarnya sudah dapat 8M dari teori itu. Tapi lagi-lagi ini yang saya sebutkan kembali lagi. Logikanya berpikirnya untuk mengatasi pemberantasan korupsi itu nggak kena di dia. Kalau dia bagian dari pemerintah, di dalam rapat, dalam beberapa kesempatan kan ada rapat kabinet juga KPK ada di dalam sana. Karena dia bagian pemerintah. Kemarin tinggal tanya aja di situ, Pak ada masalah? Pak Presiden perlu tambahin dong. Anggaran KPK kan nggak sampai 2 triliun. Nggak nyampe. Ya kan, jemput orang di Bengkulu aja udah habis tuh duit kemarin. Ya kan? Biaya operasionalnya. Iya, biaya operasional. Nah, itu kan jadi perlu ditingkatkan. Jadi bukan kita kemudian mendiscourage orang untuk kemudian kok Saud ini jadi hopeless begitu. Enggak. Anda memberantas korupsi itu enggak ada urusannya dengan dendam. Anda memberantas korupsi itu dengan perfect membuat kepastian hukum. Ini menjadi tidak pasti justru. Terus orang bertanya, ARA ada lagi tuh 2 orang lagi, kasih dong duitnya lu. Naikin lagi, mau nggak dia? Belum tentu. Jadi banyak nih yang lari-lari nih gitu. Nah itu makanya saya bilang let penegak hukum yang kita mendorong informasinya gitu. Tapi kalau menurut seorang Bang Saud yang pernah di KPK ini, apa sih kesulitannya menangkap seorang Harun Masiku? Kan kita pernah belajar dulu waktu yang kita ngejar sampai ke Amerika Latin kan. Najar ya. Jadi sebenarnya kan Demokrat. Yang paling sulit kan karena dari awal nih kasusnya ini sudah nggak serius. Kalau nggak salah kan informasinya beliau masih di dalam negeri. Iya, itu makanya saya bilang kemarin di salah satu podcast ngejarnya itu sebenarnya nggak mesti sampai ke Antartika, jangan-jangan di Dayakolot Bandung aja ada juga. Jadi maksudnya adalah kalau kita lakukan dari awal, itu kasusnya nggak sampai kayak begini. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya apa sih kasus ini gitu. Itu kan dimulai dari soal politik cerdas berintegritas juga kan? Iya dong, itu kan soal urutan tadinya. Ada orang meninggal di sini, yang naik ini ke sini, atau yang bawa naik ke atas. Kemudian mintalah pendapat di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan boleh kamu diajukan oleh partai politik, tapi disebutnya itu asal memenuhi kriteria partai politik itu berintegritas atau apa gitu dalam putusannya kan, sehingga orang yang di bawah dalam ini Harun Masiku naik ke atas menggantikan mengalahkan yang di bawah ini kan gitu ya. Beberapa yang di atasnya Harun Masiku. Iya, itu dilangkahi gitu. Tetapi itu kan nggak jalan-jalan sampai akhirnya muncullah apa yang disebut sebagai transaksi. Yuk mainkan katanya kita ada istilah gitu kan. Keluarlah angka itu. Persoalannya kembali lagi, kenapa ini ke atas? Putusan MA yang partai politik boleh mencalonkan sesuai kriteria mereka, umpamanya yang menurut mereka baik. Kalau kita bertanya dong, bagaimana mereka waktu menyusun 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa mereka di atas? Kenapa ini di bawah? Kenapa ini? Tapi kan putusan MA itu mengatakan di situ boleh asal kamu melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip satu, umpamanya menurut partai memang orang itu yang berkualitas. Menurut partai itu dibenarkan. Tapi KPU memiliki peraturan lain yang dia nggak berani menjabarkan putusan ini tadi. Dan inilah bermainnya seorang komisioner itu yang dia bilang bisa tuh gue beresin. Nah lagi-lagi
saya katakan kembali lagi, kenapa akhirnya dalam indeks persepsi korupsi, cara kita melaksanakan pemilihan umum itu dinilai bagian dari indeks persepsi korupsi. KPU-nya juga udah bermasalah gitu. Kemudian partai politiknya juga bermasalah di dalam mencalonkan putusan MK itu problematik sebenarnya, sehingga kemudian ada celah si KPU berani kasarnya wanitiro gitu. Karena ada transaksi itu ya. Iya gitu, kira-kira gitu Mas Edi. KPK itu kan dibentuk awalnya kan bersifat ad hoc. Nah, karena waktu itu dianggap penegakan hukum, institusi penegak hukum lainnya itu kurang efektif. Dan dianggap Pak Bu Megawati waktu itu kan agak kotor ya dalam tanda kutip. Nah, kalau ke depannya misalnya institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan itu sudah maksimal bisa memberantas korupsi, apakah memang KPK perlu dipertahankan selalu ada apa gimana? Nah, sebenarnya Mas ini begini, di piagam PBB International Anti-Corruption itu, INCSC itu, yang kita tanda tangan itu, sebenarnya di situ tidak disebutnya ad hoc. Setiap negara yang menandatangani piagam ini, dia harus men-setup satu badan anti korupsi yang permanen. Nah, persoalannya kan memang dari awal, kenapa KPK didirikan? Karena dua nggak bekerja kan? Kurang maksimal lah. Kurang maksimal, dibuatlah KPK. Kalau menurut saya, buat aja ini kita menjadi efektif. Karena penduduknya banyak, duitnya gede, natural resource-nya gede. Tiga ini sering check and balance saja. KPK menjarain polisi kalau nggak benar, menjarain jaksa kalau nggak benar. Begitu juga jaksa menjarain KPK yang nggak benar. Ya kan? Sama dengan Firly sekarang lagi diselidik gitu kan? Sama polisi. Ya itu saling check and balance saja. Jadi jangan confuse dengan KPK-nya ad hoc. Karena dua badan hukum ini sudah bekerja, tetapi kan kita harus tahu yang lebih khusus kepada penyelenggara negara itu kan KPK. Yang ini kan boleh umum, yang dua ini boleh umum. Tapi kepolisian kan kemarin baru membentuk waktu Pak Jokowi sebelum lengser kan membentuk yang di bawah polisi. Nggak apa-apa, itu boleh aja unit-unit itu. Silakan aja, itu kan sama dengan task force sebenarnya, Satgas ya. Jadi undang-undangnya kan tetap sama. Nggak mungkin juga Kapolri bekerja di luar dari undang-undang Polri kan gitu ya. Jadi artinya itu silakan aja. Kemudian itu mungkin mereka ada style ya. Dalam strategi itu kan ada yang namanya style. Itu bisa aja berubah-ubah, diubah-ubah. Tapi yang khusus kepada penyelenggara negara, yaitu KPK, dia silakan aja jalan. Dan itu ada jumlah nilai minimal 1 miliar. Yang bikin sebel ini kan duit-duit yang kecil-kecil itu. Iya. Ya kan? Nggak mesti harus 1 miliar yang kita bikin sebel itu. Jadi silakan aja jalan, nggak apa-apa, itu jalan aja. Tetapi kan kembali lagi, ketika kemudian kita bicara big piece, bicara ikan-ikan gede, KPK kan dianggapnya tidak menganggap ikan-ikan yang gede. Ikan yang gede itu ada sekarang di kejaksaan kan? Iya, berhasil lah ya. 300 triliun dan seterusnya. Ya itu silakan aja. Apalagi OTT uang tunainya sampai hampir 1 triliun. Ya itu kan gede itu. Iya, jadi silakan itu dilakukan, karena itu menyangkut tidak menyangkut penyelenggara negara ketika itu kan malah artis waktu itu kan. KPK nggak bisa masuk, itu bukan penyelenggara negara. Ya kan? Nah, tapi kan kalau penyelenggara negara itu kan mulai dari bawah, mulai dari bupati, terus kemudian menteri, BUMN, presiden, gubernur, wali kota. Ini itu penyelenggara negara itu. Atau ini kembalikan aja, semua juga mereka boleh gitu kan. Memang mereka boleh sebenarnya. Tapi kan dari awal ini bermasalah. Yang dua ini, sehingga muncul ini. Jadi silakan aja itu pilihan kita. Tapi ad hoc-nya nggak perlu dirubah jadi permanen kan? Nggak, memang udah permanen, sampai sekarang dia permanen sebenarnya. Tetapi kan kita menjadi tanda tanya, istilah permanen itu menjadi hilang ketika kemudian dia jadi ASN. Kan sekarang jadi ASN, beda sama dulu sebelumnya. Jadi kita malah merekrut orang-orang dari mana-mana saja, bekas kerja di ahli keuangan di PT Anu di luar negeri, kita undang ke dalam, ikut bekerja jadi penyidik. Ada orang bekas artis, ya kan, kemudian dia punya passion untuk jadi penyidik, ya kemudian kita didik dia, kan segala macam bisa di situ. Jadi sekali lagi, ini yang menurut saya kita harus waspada untuk kemudian bagaimana tiga ini dibuat mereka saling check and balance satu sama lain. Ya, karena memang di dalam piagam PBB itu sudah komitmen kita, itu nggak bisa diganggu. Malah itu jadi tanda tanya. Itu sebabnya ketika tahun 2000 berapa itu ada yang namanya komitmen Jakarta. Komitmen Jakarta itu karena KPK menjadi contoh.
Itu sama dengan kalau di Palermo pusat mafia di ini kan di Italia itu di Palermo. Itu ada namanya Palermo Convention. Itulah mulai asal di awal dari kejahatan antar negara itu diselesaikan. Nah, karena di Palermo itu tempat mafia semua di situ, kejahatan antar negara. Di Indonesia karena KPK menjadi contoh, keluarlah yang disebutnya Komitmen Jakarta, bahwa salah satu Komitmen Jakarta itu isinya adalah semua badan anti korupsi di dunia harus memperhatikan keselamatan anggotanya. Itu lahir di Indonesia loh. Nggak gampang loh komitmen itu bisa keluar, termasuk gajinya dan seterusnya. Itu di Komitmen Jakarta namanya. Jakarta Principle gitu boleh disebutnya. Nah, ini kita ini udah mantep ini bro, sampai tahun. Tapi kan prestasinya sekarang. Tahun 2019 itu udah paten barang itu orang Medan bilang ya kan. Itu undang-undang barunya langsung anjlok. Okay. Nah itu. Tapi kan sebenarnya satu memang undang-undangnya mungkin ada perubahan. Kedua kan mungkin tergantung subjek dari pimpinan SDM-nya nih. Oh ya. Dan saya percaya bahwa 5 tahun ke depan akan ada perubahan style. Ya. Karena beda gitu. Tuvelnya aja beda pemimpin. Ya kan? Tuvel pemimpin aja beda, bro. Jadi memang Bang Saud ini luar biasa. Ini karena waktu juga yang membatasi kita. Jadi mungkin pertanyaan penutup satu. Mungkin apa pesan Bang Saud terhadap generasi muda kita? Apakah itu nanti supaya tidak melakukan korupsi itu dimasukkan ke kurikulum sekolah atau bagaimana? Supaya Indonesia itu bisa menuju Indonesia Emas 2045. Ya, ada banyak model-model yang udah kita bikin ya. Entah itu lagu, entah itu movie, entah itu sajak, entah itu puisi, entah itu t-shirt, apapun bentuknya media yang ada di bumi ini kita udah gunakan untuk menyadarkan orang supaya tidak korupsi. Bahkan kita bikin ada yang namanya Festival Integrity Kampus, bahwa kampus itu kita minta identifikasi, lu inventarisir dong kejahatan lu tuh apa katanya. Mereka ngaku. Di antaranya bilang, "Ma ibu beli buku padahal beli yang lain." Itu Festival Integrity Kampus. Sampai kayak gitu kita lakukan. Setelah pribadi masing-masing orang ya? Iya kan? Iya kan? Bilang sama ibunya. Ngaku, Pak. Ngaku. Nggak mau mengaku kan susah. Ya itu mereka paparan. Mereka paparan itu. Itu udah keliling universitas kita lakukan itu. Jadi semua media udah dilakukan. Persoalannya kembali lagi sejauh mana ini penyerapan ini bisa nyerap kemudian mereka berubah. Ketika mereka di kampus bicara yang ideal, ketemu Saud, sama dengan kepala daerah. Hari Minggu ini ketemu, hari ini nih, nanti minggu depan tuh ada yang kena OTT tuh orang itu. Orangnya sama loh. Padahal baru aja ya. Minggu lalu gue ketemu. Itu yang sedang terjadi di negeri kita. Yang saya bilang kembali kita hidup di kandang ayam, baunya kayak begini, tapi kita nggak sadar itu bau. Kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Nah, bagaimana kemudian generasi Z mulai dari baby boomer kayak kita, kemudian sampai generasi Alpha, yang mereka akan memimpin tahun 2045, lu nanti nggak akan punya batu bara kayak sekarang lagi. Kalau lu nggak punya nuklir, lu tinggal ngarep marbin matahari aja lu, ya kan? Kalau lu nggak punya nuklir yang lain, kemungkinan mobil baterai ngecasnya pakai apa gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat resource yang ada sekarang itu, sehingga kita memiliki resource yang banyak, tabungan negara yang gede, sehingga kemudian suatu saat anak-anak cucu kita itu ya seperti di negara-negara lain. Jadi nggak ada orang sakit mesti lapor ke puskesmas dulu. Udah mau pangsan bro, lapor puskesmas dulu. Mesti surat rekomendasi dulu baru ke rumah sakit. Susah banget gitu. Atau besoknya atau 1 jam lagi udah mau KO. Orang bilang gini, enggak Mas Saud, enggak loh, bisa kalau darurat. Iya kalau darurat udah mau mati gitu udah boleh. Tapi kalau yang setengah-setengah gitu, kita kan mesti lapor dulu puskesmas. Subjektif daruratnya seperti apa, yang nilai siapa kan susah juga. Kembali lagi itu kan. Nah itu maksud saya kemudahan-kemudahan seperti itu, pelayanan-pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk kemudian rakyat memberi sesuatu kepada pemerintah. Ini kan yang tanggung jawab siapa? Model-modelnya yang kita udah lakukan. Bagaimana supaya orang bayar pajak dengan benar, supaya kemudian industri melakukan daya saingnya lebih baik. Saya selalu ngambil contoh di mana-mana. Elon Musk diundang ke Indonesia, dia datang bro. Tapi nggak investasi ya? Jual parabola sama pulsa kan dia kan? Starlink ya. Kenapa? Tapi investasinya kan nggak ada. Nggak ada. Tapi lo tahu di India? Di tempat lain ya? Dia telepon Perdana Menteri India Modi, secepat manusia investasi, gue investasi di India. Waduh, gue nabok bener di muka kita nih. Di Malaysia juga begitu, konferensi pers dengan Abu Ibrahim, pakai media kayak begini. Terus saya bilang nggak ada hubungannya Pak Saud dengan daya saing. Loh, kenapa nggak ada hubungannya? BMW itu lebih banyak di Indonesia daripada di Thailand. Tapi kenapa pabrik BMW berdiri di Thailand tahun 2000? Lu lihat di tiap negara, BMW itu di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa pabriknya berdiri di sana? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini?
Ya lu jahit aja pakaian tukang jahit, lu pindahin mesinnya gitu. Tapi jadi lagi saya katakan kembali lagi, itu yang disebutnya kenapa kompetitivitas kita itu turun, karena memang ada ketidakpastian cukup tinggi. Anak-anak kita, kapan ini ketidakpastian yang kita tawarkan sama anak kita? Apa ini mau kita biarkan sampai tahun 2045? Prabowo punya kesempatan 5 tahun. Asumsi dia sehat terus. Untuk kemudian dia sustain gitu. Karena dia punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan wajib ABRI segala macam itu yang dia punya milik. Dan kita harap itu akan bisa berubah dari yang sebelumnya. Yang selalu saya bilang tadi, tuvalnya aja beda gitu. Gitu bro. Jadi kembali tadi berarti edukasi dari sejak anak-anak harus perlu juga ya? Di sekolah-sekolah ya? Yang mereka memang harus di-encourage, jangan di-discourage. Karena anak-anak sekarang ini pasti lebih pintar loh. Mereka pasti lebih pintar. Dan mereka akan punya cara untuk menghindar, punya cara untuk mengatasi, dan punya cara juga lebih kejam dari kita dia. Yes, itu pasti. EQ dia beda. Bagaimana dia bisa lebih cerdik, coba aja yang model judul-judul itu. Siapa yang ngedesain websitenya itu? Anak kan? Muda ya. Kabarnya begitu. Potong 1 tumbuh 1000. Ya, pusing. Ya, makasih Bang Saud atas waktunya. Sudah berkenan hadir untuk podcast dengan kami. Ya, saya juga. Terima kasih dikasih kesempatan menginspiring the people. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Tony Saud Situmorang, atau yang lebih akrab kita panggil Bang Saud. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia emas yang bebas korupsi menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sering Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.